Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Nadratun Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri ketiga keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nubuwatun khatimah, nabi terakhir. Min rahmatillahi ta'ala bi ibadihi irsalu Muhammad ilaihim wa min tasyrifi lahu khatmul anbiya wal mursalin bihi. Nabi kita diutus untuk semua ya, untuk jin dan manusia, tidak terkecuali, dimanapun mereka tinggal, suku apa, bangsa apa, semua rasulnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ditetapkan sebagai terakhir. Wa ikmaluddin al-hanif lahu wa qad akhbara ta'ala fi kitabi wa rasuli fi sunan mutawatira annahu la nabiyya ba'da. Dalam Quran maupun dalam sunnah ditetapkan ada keterangan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini katanya menjadi ciri panduan oleh MUI untuk menetapkan seseorang sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ya, dia meyakini tidak ada nabi lagi. Jadi yang menganggap ada nabi lagi Ahmadiyah, ya, Mirza Ghulam Ahmad ditetapkan sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, jadi makanya di Indonesia dianggap ilegal sekarang ya, walaupun sempat dianggap legal dalam surat keputusan pengadilan negeri tahun 51 apa itu dibolehkan, tapi beberapa tahun yang lalu dilarang, sehingga kegiatan apapun yang mengatasnamakan Ahmadiyah tidak boleh ada lagi. Liyu'lamal ibad anna kullaman idda'a hadzal maqam ba'dahu fahuwa kadzdzabun. Maka barang siapa yang mengakui maqam ini bahwa dia adalah nabi gitu ya, maka itu kadzdzab, dia adalah pendusta. Sudah banyak sih pelaku-pelakunya. Lia Eden kemarin siapa itu? Samsudin apa? Ya, Muhammad Shadiq ya, As-Shadiq. Itu banyak. Afakun, pembuat-pembuat ya, pengada-ada. Dajjalun, termasuk Dajjal. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ini dalam surat berapa ini? Surat ke-33, Suratul Ahzab ayat 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu
bapak salah seorang di antaramu. Ya, akan tetapi ia adalah Rasulullah dan pemungkas nabi-nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah terhadap segala aliman, maha mengetahui. Nah, kalau menurut versi Ahmadiyah, mereka mentakwilkan, ya, mengalihkan penafsiran khatam. Di sini kan ada, tetapi dia adalah Rasulullah dan pemungkas nabi-nabi. Kata dia, khatam di sini bukan pemungkas, tapi cap saja gitu, cap, stempel. Karena pengertian khatam itu juga artinya cincin. Ya. Jadi maksudnya gimana? Ahmadiyah itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad, kata mereka. Tapi syariatnya ikut Nabi Muhammad. Katanya gitu. Ya, mereka membela diri. Tapi ahli tafsir semuanya menyatakan khataman nabi itu sebagai pemungkas nabi-nabi. Sehingga dicantumkan sebagai poin oleh MUI untuk mendeteksi apakah seseorang sesat apa enggak. Itu ya. Salah satunya adalah meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, nabi penutup. Wa mimma yadullu ala hadil khususiyah, apakah benar khataman nabi itu adalah nabi terakhir? Kita lihat hadis-hadisnya. Minas sunnah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, inna mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathal rajul bana baitan. Perumpamaan aku dan nabi-nabi sebelum aku, ya, kalau mau dibuat upama, kata Nabi, itu seperti orang membangun, seseorang membangun kapling, ya, fa ahsanahu, lalu dia indahkan kapling itu, wa ajmalahu, dan dia cantikkan, illa maudhi'a labina, tapi ada satu ruang yang tidak terisi, ada satu bata, ya, ada satu bata yang tidak terisi. Ini perumpamaan. Min ziwaya, ada di pojok. Ya, artinya dia sudah bagus, cuma kagol masih ada yang kurang lengkap. Kata Nabi itu, kayak sebuah bangunan kurang satu batanya. Faja'alan nas yatufun, maka orang-orang pun berkeliling memperhatikan bangunan itu, ya. Wa ya'jabuna lahu, dan mereka merasa terpesona, tertarik sekali, kagum dengan bangunan itu. Wa yaqulun, lalu mereka berkata, hala wada'at hadzal labina, sayang ada satu yang kurang lengkap. Ketika melihat ada lobang, wah ini kok nggak ada itu, wah semuanya udah bagus, cuma ya sayang kok masih ada lobang gitu. Maka kata Rasulullah mengatakan, fa'ana labina, maka akulah yang menyempurnakan bangunan itu. Jadi kalau umpama sebuah bangunan ada batu bata satu aja yang nggak lengkap, ya, kurang satu, maka akulah batu bata itu. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah pemungkas nabi-nabi. Wa zada Muslim fi hadithi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Muslim versinya sebagai berikut, fa ana maudhi'ul labina, maka akulah tempat bata itu. Jitu fa khatamtul anbiya, aku datang, aku tutup nabi-nabi. Nah, itu jadi nabi, jelas ya, ucapan dari as-sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, fi qisatil ard ala Allah tabaraka taala yaumil qiyamah wa fasi'an nas ilal anbiya alaihimus salam. Faqala ana sayyidu waladi Adam. Dari Abu Hurairah
nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua orang. Lalu mereka kagum terhadap nabi-nabi. Ya, mereka sangat kagum. Di antara manusia yang kumpul itu ada yang terang. Nah, itulah nabi-nabi. Lalu Nabi bersabda, sayalah yang paling terang. Saya adalah sayyidnya. Biasanya orang kalau ngaku dia paling itu kan sombong, ya. Ya kan? Saya lah paling pinter. Saya yang paling cantik, saya paling ganteng. Biasanya sombong. Nanti di hadis yang lain mengatakan la fakhra. Saya bukan ingin membanggakan diri, tapi ingin menyampaikan kenyataan. Karena ini kan masalah gaib, ya. Jadi khususiat Nabi, yang tahu cuma Nabi. Saya pada waktu itu menjadi pemimpin, kata Nabi. Fayaqulu Isa idhabu ila ghairi. Ceritanya gimana? Nabi menjadi pemimpin ketika orang-orang menginginkan keringanan suasana di hari kiamat itu, mereka pun datang kepada Nabi Isa. Tapi Nabi Isa menolak, jangan ke saya. Akhirnya mereka sepakat untuk mengarahkan orang kepada Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Fayatu Muhammadan, lalu mereka pun mendatangi Nabi. Fayaqulun ya Muhammad. Serentak nabi-nabi yang ada, teman-teman Rasulullah, ya, seniornya, wahai Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan pemungkas nabi. Nah, jadi nabi-nabi pun mengakui Nabi Muhammad. Ya, nabi-nabi yang ada ini mengakui. Kalau orang pinter mengakui testimoni bahwa orang ini pinter, kan orang ini berarti luar biasa pinternya, ya kan? Tapi yang sekarang ada itu orang diakui pinter oleh orang bodoh, ya kan? Kalau ada orang pinter ngaku pinter, ada orang pinter diakui orang pinter, itu baru benar. Begitu kan? Ya, jadi perumpamaan sebuah bangunan, ada sebuah bangunan yang kagol itu, kurang sempurna, maka akulah penyempurna bangunan itu, kata Nabi, ya. Kita bangga sebagai umatnya, ya. Kita bangga sebagai umatnya. Kalau di aku Pak Syafi'i, kalau di aku masalahnya nabinya nggak ada nih. Kalau ada sih dia, ya kamu umatku, enak. Persoalannya nggak ada Nabi Muhammad, nggak bisa ditanya lagi. Seperti Bilal kan, dilegalisir oleh Rasulullah. Bilal, apa yang kamu kerjain kok saya dengar terompahmu di surga? Enak tuh begitu. Kalau kata Bilal diganti Pak Mul, coy. Pak Mul. Saya kok dengar sendalnya di surga. Waduh, enak, manda enak gitu. Ya kan? Itu berarti legalisir. Nabi sedang cerita surga. Ya Rasulullah, doakanlah saya masuk surga. Memang kamu masuk surga, kan enak tuh. Kalau sekarang walaupun saya ingin Anda masuk surga, saya nggak punya hak. Ya kan? Ya kamu surga, nggak bisa berbagi-bagi. Yang saya aja, wallahu a'lam, mudah-mudahan. Ya kan? Kita hanya berharap. Kita lanjut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Fuddiltu 'ala anbiya bisittin." Aku diistimewakan oleh Allah di atas nabi-nabi dengan 6. Jadi kata Nabi Muhammad nih, beliau diunggulkan, ya, di atas nabi-nabi lainnya, teman-teman lainnya dengan 6. Apa saja 6 itu? U'titu jawami al-kalam. Aku diberi jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam itu kayak pepatah. Pepatah itu kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Contohnya gitu kan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, kayak pepatah gitu. Itu jawami'ul kalam. Ucapannya singkat, tapi bisa ditafsirkan banyak. Nah, itu namanya jawami'ul kalam, ya.
Kata-katanya singkat, maknanya padat. Yang kedua, nusirtu biru'bi, aku ditolong dengan ketakutan. Aku ditolong dengan ketakutan. Takut menjadi penolong Nabi Muhammad. Maksudnya musuhnya yang takut. Dan sekarang kita nih kira-kira ditakuti nggak kita ini? Kita ini sebagai umatnya ditakuti nggak? Orang wedi, ya. Kehadiran kita tidak diperhitungkan. Malah kita yang cium kening, bukan kita yang dicium. Waduh lah ya. Itu makalah sebelum bertanding itu mah. Tidak bergengsi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, wa uhilat liyal ghanaim, aku dihalalkan ghanimah. Ghanimah apa tuh? Rampasan perang. Bayangkan saudara, kalau saudara tidak punya penghasilan bagaimana? Hidup itu kan tanpa biaya kan susah kan? Hidup tanpa biaya kan susah kan? Rasulullah ini biaya hidupnya dari siapa gitu? Ngurusi agama terus. Nah, beliau menolak sedekah. Menolak sedekah. Tuh. Kan susah ini. Nah, salah satu ruang untuk pemasukan beliau adalah ghanimah. Kalau ghanimah tuh beliau dapat 1/5. Kalau sudah sekali perang, maka beliau mendapat penghasilan setahun. Ghanimah itu katanya. Kan diantaranya emas, ya, disita kan. Jadi yang kalah itu hartanya disita. Nah itu dibagi-bagi terhadap pemenang perang. Itu sudah menjadi kesepakatan. Ghanimah. Ada lagi fai'. Fai' itu sebelum bertanding udah lari musuhnya itu. Nah itu juga diambil lagi tuh fai'. Lalu oleh beberapa teman mencuri dianggapnya fai'. Oh ya salah, tanding aja belum kok. Harta fai' katanya. Dengan mencuri nggak boleh ini. Waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, dan bumi dimanapun berada, kita selalu di atas bumi, maka bumi itu dijadikan media bersuci dan masjid. Jadi nggak usah terlalu formal. Kalau Pak Mul ada di atas gunung, nggak usah cari-cari masjid ketika waktu sholat tiba. Udah jelas nggak ada masjid, ya udah di situ sholat. Kalau agama lain harus cari kuil. Hindu mah harus punya kuil. Tuh. Nasrani harus punya gereja. Kita nggak perlu. Kita untuk berjemaah pun tidak perlu di masjid, ya kan? Kalau nggak ada, ya kalau ada mah ya di masjid. Kalau ini nggak ada kan, apakah saudara nggak sholat berjemaah? Tetap aja sholat. Contohnya kita safar, satu rombongan, nggak ada masjid, ya udah digelar aja yang ada. Nah inilah kekhususan umat Nabi Muhammad. Kemudian apalagi wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus untuk semua makhluk yang berakal, yaitu jin dan manusia. Wa khutiman, itu keberapa sudah tuh? Jawamiul kalam, ru'ub, takut, ghanimah, tanah sebagai media, ya. Aku diutus untuk semua. 5. Yang ke-6, khutima bin nabiyun wa khutima bin nabiyan wa khutima bian nabiyun. Aku dijadikan pungkasan nabi-nabi. Jadi 6 keistimewaan Nabi Muhammad dibanding dengan teman-temannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna risalah wan nubuwah qadin qata'at." Risalah dan kenabian telah selesai.
telah off, putus. Fala rasulah ba'di wala nabiyya, maka tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi nabi setelahku. Qala fasyaqqa dzalika 'alan nas. Ya, maka hal begitu meresahkan sahabat-sahabat setelah mendengar apa yang disabdakan Nabi. Sahabat pun resah. Wah, terus gimana anak cucu saya? Kalau Nabi wafat, nanti tidak ada Nabi lagi. Terus gimana anak cucu saya? Maka inilah membuat mereka bangkit. Ya, bagaimana cara mengekalkan berita-berita ini? Karena berita ini sudah tertutup. Nabi Muhammad meninggal sudah tertutup. Dan itu sudah diberitahu sebelum beliau wafat. Ya, sehingga sahabat-sahabat giat menghafal. Qala walakinil mubasyirat. Terus setelah Nabi Muhammad gak ada, Nabi juga sudah tidak diutus oleh Allah. Terus siapa yang menduduki ini? Pemberitanya. Nah, Rasulullah mengatakan mubasyirat. Mubasyirat, yaitu aktivis-aktivis, pembawa kabar gembira. Kalau istilah Injil namanya penginjil. Kalau Quran, pengquran ya susah ya. Penginjil. Jadi kalau Anda dengar penginjil itu berarti aktivis-aktivis yang memberitakan Injil. Qalu ya Rasulullah wa mal mubasyirat. Lalu sahabat bertanya, apa itu mubasyirat? Mubasyirat setelah nggak ada nabi ini apa? Nah, Rasulullah menjawab, ru'ya rajul muslim. Mimpi seorang muslim. Mimpi seorang muslim. Wahya juz'un min ajza'in nubuwah. Dia adalah bagian dari bagian kenabian. Mimpi katanya. Tapi berdasarkan kesepakatan ulama, mimpi itu tidak bisa dijadikan ikatan. Ya, contohnya kita bermimpi seseorang maling mencuri di rumah kita, tapi mimpi itu nggak lantas kita lihat barang kita hilang berarti dia, nggak boleh. Jadi disepakati mimpi kita ini tidak boleh dijadikan landasan hukum. Sehingga ada juga itu yang mengatasnamakan mimpi. Saya mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bukan sekedar itu, dan beliau berpesan. Ya, pesan Rasul sekalipun dalam mimpi yang dialami oleh seorang itu tidak boleh dijadikan landasan. Karena bisa jadi orangnya bohong, mengatasnamakan Nabi. Saya mimpi suruh begini. Ya, disalahgunakanlah singkatnya. Wong kadang-kadang yang mimpi itu orang nggak taat, jadi kan ragu. Salat baik sering ketinggalan, dia ngimpi prepare. Ya kan? Salatnya sering ketinggalan, ngimpi ngaku. Mana ya? Kok bisa tahu bahwa itu Nabi Muhammad dari mana? Ketemu aja belum. Kalau saya mimpi Pak Mul kan udah ketemu. Ya. Mimpi Nabi Muhammad ngelihat aja belum. Iya, sorbannya hijau. Wah, katanya gitu kan. Tapi dalam sebuah hadis memang ada bahwa setan sekalipun tidak akan mampu menjelma Nabi Muhammad dalam mimpi katanya. Tapi persoalannya yang Anda mimpikan itu Nabi Muhammad benar apa enggak gitu. Maksudnya siapa yang memastikan Nabi Muhammad? Ya kan? Siapa tahu tetangga pakai sorban hijau gitu kan. Ya bisa saja kan? Jadi apakah ada orang memberi kesaksian, Nabi Muhammad gitu. Contohnya kita mimpi melihat Nabi dikerumuni oleh sahabat gitu contohnya. Apa begitu? Nabi pada salaman. Apa begitu? Wallahu a'lam ya. Jadi pokoknya dalam sebuah hadis ada kebahagiaan tersendiri kalau kita pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Meskipun dalam mimpi. Apalagi kalau mimpinya itu dimuqaddimai dengan wudu.
mau tidurnya wudu dulu. Nah, itu. Nah, ada kemungkinan mimpinya benar. Wa an Muhammad ibnu Jubair bin Mut'am an abihi radhiyallahu anhuma anna nabiy qala, Nabi dari Muhammad bin Mut'am dari bapaknya bersabda, innali asma'an, saya punya nama lebih dari satu, alias gitu ya. Ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, saya sendiri Ahmad. Wa anal Mahi, aku adalah Mahi, nama lain dari Nabi Muhammad. Mahi, Mahi itu penghapus dosa ya maksudnya. Alladzi yamhalla bihil kufar, arti penghapus di sini adalah yang Allah jadikan aku sebagai penghapus kekafiran. Sebab walaupun orang beriman kepada Allah tapi tidak beriman pada Rasul, nggak akan diterima. Contohnya orang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, sampai di situ doang belum muslim. Harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, harus dua kan? Asyhadu alla ilaha illallah saja tidak menjadi muslim, tapi harus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja tidak kepada la ilaha illallah, sama juga. Ini karena itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Wa anal hasyir, aku adalah hasyir. Hasyir itu pengumpul. Alladzi yusyarun nas ala qadamayya, yang orang-orang dikumpulkan di bawah kakiku. Bayangkan tuh, karena Nabi Muhammad ini nanti menjadi tokoh top markotop, paling dilihat di hari kiamat, paling terang. Bangga nggak saudara? Banggalah. Contoh nih, contoh dalam perhelatan yang mulia dipanggil, kita akan lantik ya pemenang hari ini, juara hari ini. Contohnya disebutlah Pak Dadang, tetangga saya. Kan ikut terbawa tuh emosinya, seneng kan, bener nggak? Kita tanya nggak tahu siapa yang menang, tiba-tiba dipanggil tetangga kita, itu baru tetangga. Nabi kita yang dipanggil menjadi tokoh pusat perhatian dunia akhirat. Kalau dunia sekarang mah nggak sebanyak dari dulu. Ini dari dulu sampai manusia akhir nanti yang paling terang Nabi Muhammad. Satu saja persoalannya, kita diaku apa enggak, itu doang tuh. Itu doang. Kalau sudah diaku mah udah tenang aja pokoknya. Soalnya kita nggak ketemu Nabi gitu. Ini diaku apa enggak? Karena wajah kita wajah pasaran. Yuk kalau ngumpul yuk, saudara di Mekah ngumpul tuh, cari Pak Agus, susah, ya kan? Padahal itu kan hanya sekelompok saja, haji di 1 tahun. Nah, dikumpulin dari dulu sampai sekarang nyari orang, waduh, susah kalau tidak ada keistimewaan. Makanya sudah diangkat keistimewaan kita itu apa? Batik, makanya bajunya batik. Udah nggak salah orang Indonesia. Itu baru kenal Indonesianya. Bagaimana Anda mengenalkan diri Cilegon? Ini harus ada baju Cilegon. Sudah baju Cilegon, orang Cilegon ngumpul, Anda masih susah cari istri. Bikin sesuatu yang khusus orang lain nggak ada. Sulamannya tak apa. Waduh, bener kurabi kita. Itu, ya kan? Karena kita kumpul orang mengenali itu susah. Mata kita udah siwer udah. Waduh. Malah terlalu banyak jadi pusing. Nah itu rahasianya ya. Nanti di akhirat Nabi inilah yang paling terang, tokoh utama ya, tokoh penentu. Jadi setelah ngumpul banyak orang, ya kepanasan, ya kehausan, upacara belum dimulai, ceritanya gitu. Jadi pada basak bisik keringat wis ning silit-silit gitu. Orang mulai gitu kan,
Kalau upacara dimulai kan berarti bakal selesai gitu kan. Nah kalau belum dimulai kapan mau selesainya? Jadi pada basak fisik. Untuk mengusulkan upacara dimulai saja nggak ada yang berani. Wala taqulu ila hamsa. Mereka tidak berani bicara kecuali basak fisik. Ada yang mendorong Nabi Adam. Wis usul sih. Wah kita dua dosa. Dosa pertama anak manusia aku yang melakukannya. Setelah isin. Gitu cerita. Nabi Nuh juga bilang, aduh saya mah tidak ideal, anak sama istri saya nggak benar. Terus sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling memungkinkan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan terlihat sempurna kan, punya 2 istri, dua-duanya salihah, punya 2 anak, dua-duanya nabi. Itu sukses, makanya dibawa nama beliau saat kita sholat dibawa ketika menyebut Nabi Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Dari sekian nabi-nabi yang dibawa namanya itu Nabi Ibrahim saja. Dalam Quran juga ada uswatun hasanah, itu hanya disematkan kepada Nabi kita dan Nabi Ibrahim, yang lain tidak. Walaupun ulul azmi ada 5 ya kan, termasuk Nabi Ibrahim, tapi yang ada uswatun hasanah itu hanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Begitu juga dalam hadis yang bertitel Khalil itu hanya 2, Ibrahim dan Nabi Muhammad. Karena itu Syekh Utsaimin mengatakan memanggil Nabi Muhammad ya Habibullah itu penghinaan katanya, penurunan derajat. Habibullah itu memang kekasih Allah, tapi derajatnya di bawah Khalil. Ya. Jadi Khalil itu tertinggi. Yang kedua Habib. Maksudnya Nabi Muhammad kan juara 1, dianggapnya juara 2. Itu kan penurunan derajat. Kata Nabi Muhammad, kalau saya harus mencari Khalil, maka Abu Bakarlah yang pantas aku jadikan Khalil. Tapi aku ini Khalilullah. Khalilku adalah Allah. Sayang tidak bisa ditempati oleh yang lain. Cintaku hanya 1, maaf tidak bisa terbagi. Nah, gitu kan. Ya. Jadi itu namanya Khalil. Kita tidak punya Khalil, Habib aja jarang. Ya, artinya seia sekata. Bagaimana Anda melihat Abu Bakar Siddiq menemani Nabi Muhammad? Beliau adalah mertua, statusnya waktu mengikuti beliau, memandu beliau ke Madinah, itu sama-sama nggak tahu arah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq hijrah ke Madinah, itu sama-sama nggak tahu arah. Maka itu beliau mencari pemandu, pemandunya kan orang musyrik. Maka itu dijadikan status hukum bahwa kita menggunakan tenaga ahli bukan muslim boleh. Kan orang Jepang sohor katanya. Kata orang Jepang, setiap tahun orang Islam pergi haji ke Madinah katanya. Ke Mekah. Pergi haji, berangkat haji. Ngapain katanya? Supaya masuk surga katanya. Tujuannya kan begitu kan? Berarti orang Jepang duluan katanya. Karena orang Jepang lah yang membangun Masjidil Haram katanya. Kata mereka, apa ya benar? Pembangunnya berarti duluan. Nah, itu namanya PA. Oh, kita keyakinan mau bagaimana? Ya, jadi di akhirat nanti Nabi ini akan menjadi top manusia top. Nah, di antara nabi-nabi. Dari Abu Hurairah, wa anal aqib, dan aku adalah aqib alladzi laisa ba'dahu ahad. Aku adalah bungsu. Aqib itu bungsu. Tidak ada lagi nabi setelahku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat Banu Israil tasusumu anbiya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Bani Israel selalu dipimpin oleh nabi-nabi. Nabi yang satu meninggal akan digantikan lagi dengan nabi yang baru. Ya.
Wa annahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi setelah aku. Ini yang membuat orang Israel marah, jengkel, karena nabi terakhir bukan dari mereka. Mereka kan kulit putih, iki mah ireng, hai. Merasa nggak nyaman mereka, karena itu dendam terus yang ada sampai sekarang. Mengatakan tidak mungkin, nggak bakal, nggak mungkin sepinter kami, nggak mungkin seunggul kami. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ya, contohnya lah kalau Nabi Muhammad orang Indonesia, kan kita ikut ke bawah bangga ya. Tapi Indonesia nggak dipilih karena orang Indonesia nggak seingkar orang Arab, nggak sengeyel orang Arab. Jadi kalau Nabi itu orang Indonesia, cepet nurut orang Indonesia, nurut cepet. Orang Arab itu ngeyel, makanya dilantiklah seorang nabi dari suku yang paling angel di dunia, Tamblek. Buktinya bisa berubah. Apalagi bangsa Indonesia. Ya, jadi kita cenderung, ya buktinya sekarang kita bisa buktikan di Arab. Ketika di Arab yang paling teratur orang Indonesia. Mudah diatur. Sing penting wareg. Kalau udah kenyang aja lurus ya. Tapi kalau lagi lapar ini nih, ya, jadi gegederan itu yang membuat pikiran kacau. Jadi banyak melamun jadinya. Dari Abu Hurairah tadi ya, wasakat saya kunu ba'di khulafa. Setelah aku tidak ada lagi nabi, tapi ada khulafa, khalifah. Nah, itu. Ini pesan nabi-nabi ya. Fayak surun, mereka akan banyak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, karena ini kabar masa depan ya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna, apa perintahmu? Artinya nanti setelah kematianku akan banyak pemimpin-pemimpin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tiba pada saat itu terlalu banyak pemimpin, ini mimpin. Bagaimana sikap kami? Apa yang kau perintahkan untuk kami? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, aufu bi bai'atil awal. Pegang teguhlah yang berbaiat pertama, yang disumpah pertama. Seperti Ali dengan Muawiyah, ahli mengatakan yang benar Ali, yang sah Ali. Masa dengan cara merebut begitu sudah selesai? Ya, tapi Muawiyah ini juga seorang sahabat, keroknya begitu. Makanya teman-teman ini bingung. Mana yang dibela nih? Dua-duanya adalah sahabat Rasulullah. Suma'atuhum haqqahum, maka berikanlah hak mereka. Was'alallaha alladzi lakum, maka mintalah kepada Allah apa-apa yang tidak mereka beri. Jadi kita disuruh taat. Suruh taat. Allah mengingatkan 4 hal. 1, soal kepemimpinan adalah soal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan muslim. Jadi Anda jangan mengatakan pemimpin itu bukan bagian dari ibadah. Sama bagian dari ibadah. Nah, bagaimana kita menetapkan surat 4 ayat 59? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Cuma yang mana Anda suruh milih, bebas milih. Itu hak saudara. Allah menggunakan 1 dengan larangan, ya kan? Jangan memilih yang bukan muslim. Yang kedua, Allah dengan teguran. Apa kamu masih ingin mencari kemuliaan dari non muslim? Nah, tegurannya. Terus yang ketiga dengan ancaman. Ada 4 lah. Saya lupa yang 1. Yaitu barang siapa yang memilih bukan muslim, maka mereka menjadi golongan mereka. Gitu tuh. Nah, ketiga kandidat ini semuanya muslim. Semuanya memenuhi syarat. Jadi Anda bebas lah. Ya hiburan lah 5 tahun sekali. Tapi jangan Anda memastikan yang dipilih itu pasti benar. Itu aja, ya kan? Karena sudah kejadian-kejadian. Kita hanya pendorong mobil saja.
Sudah berhasil berdada. Terima kasih Pak, terima kasih, begitu aja. Kemudian rahmatun muhdat. Kita sebentar lagi ya. Nah, baca ini dulu. Lupa. Baca Wawasan Nusantara. Supaya kita tidak lupa bahwa kita adalah orang Indonesia. Khawatirnya saudara berganti kulit ya. Lupa bahwa kita bangsa Indonesia. Maksud saya, kalau saudara anti musik, jangan pernah mengharamkan lagu Indonesia Raya. Nanti urusannya polisi gitu. Nah, begitu kan, diingatkan kan? Kita ini bangsa Indonesia. Memang kita Muslim, tapi kita bangsa Indonesia. Kalau Anda ingin benderanya putih hitam, la ilaha illallah, bangsa Indonesia merah putih. Jangan sekali-kali Anda kibarkan merah putih hitam. Melebihi lebarnya merah putih itu kan. Kalau cuman buat lambang mah sebesar sapu tangan nggak ada masalah. Kemarin sudah disampaikan kesimpulan. Hasil kreasi budaya, ini kemarin, agama samawi bukan bagian dari kebudayaan. Jadi kita, agama Islam ini satu-satunya agama wahyu yang masih murni. Mudah-mudahan seterusnya murni ya, karena pemurninya wahyu itu dijamin oleh Allah. Kadang-kadang kita nggak mudeng dengan kata-kata begini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami menjamin keasliannya sampai hari kiamat. Kadang-kadang kita nggak mudeng ayat ini. Kenapa? Maksudnya begini, sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, penjagaannya ini diserahkan kepada pemimpin agama. Diserahkan kepada pemimpin agama, kepada pendeta-pendeta, dan mereka gagal. Jadi ketiga buku ini aslinya sudah tidak ada. Betul-betul original gitu ya, asli dari A sampai Z nggak ada. Sudah berbaur, campur baur. Nah, maka Allah tidak ingin terjadi lagi pada Quran. Untuk Quran, penjagaannya Allah handle sendiri. Maka jangankan non-muslim, muslim saja kalau berniat mengotori Quran, Anda berurusan dengan Allah, pasti kena musibah. Contohnya kita percetakan, bikin Quran salah, disalahin sengaja ini, edarkan. Mungkin nggak sampai sebulan Anda sudah berurusan dengan polisi atau berurusan dengan muslim. Polisi nggak bisa bertindak, pasti selesaikan dengan muslim. Ya, itu aja pasti kena musibah. Allah akan menurunkan bala tentaranya untuk mengejar Anda. Salman Rushdie aja kayaknya sudah meninggal ya, yang dulu menulis satanic verse, ayat-ayat setan, sehingga dia dikejar, lari ke Inggris, dilindungi oleh Inggris. Kayaknya tabrakan apa gitu, saya lupa kabar terakhir. Dia sedang nonton bola apa gimana itu, pulangnya ditabrak apa tabrakan, saya lupa. Banyak kasusnya. Terus ada yang menulis ayat-ayat di dada perempuan, main film. Itu juga berakhir dengan tragis sutradaranya. Tapi ada di antara mereka yang di tengah perjalanannya masuk Islam, sadar. Ya mungkin dia menemui banyak musibah-musibah, tragedi-tragedi yang dia tidak inginkan terjadi. Nah, kita lagi. Nah, jadi Islam itu bukan kebudayaan, sehingga Quran itu disebut kalamullah. Quran ini disebut omongan Allah. Pernyataan ini juga kalau saudara pikirkan baik-baik, juga susah dimengerti bagi orang awam ya. Quran ini kalamullah. Karena yang namanya kalam itu omongan. Ya kan? Omongan itu kan suara. Kenapa bentuknya tulisan? Kalau begitu kan? Sementara yang bisa mendengarkan suara
Nabi Muhammad aja nggak bisa. Jibril. Berbeda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa mendapat wahyu langsung. Ada waktu ya. Nah itulah saudara. Jadi untuk wawasan ini, Islam ini, saya perlu perpustakaan baru lagi. Kalau tidak ada, saya ganti dengan kitab Riyadhus Shalihin. Ya mungkin nanti beberapa periode. Riyadhus Shalihin saya berbeda dengan Riyadhus Shalihin yang beredar, tapi bukan palsu, asli. Cuma pemberi komentatornya itu lebih dari 100 ahli. Namanya Kunuz Riyadhus Shalihin. Itu terdiri dari kurang lebih 23 jilid. Tapi saya nggak ambil dari pertama, dari tengah, melanjutkan kajian. Jadi kalau di awal lagi berarti saya balik lagi awal. Nggak tahu udah jilid keberapa gitu. Tapi yang namanya kitab ini mau dari awal mau akhir sama aja, nanti muter. Ya, jadi kalian bisa pandu, saudara-saudara bisa pandu lewat aplikasi kan ada Riyadhus Shalihin. Nah, itu bisa matannya. Tapi kalau saya sarahnya. Termasuk yang dilibatkan menulis ini adalah Presiden PKS siapa tuh dulu? Yang MPR sekarang ini. Iya, Hidayat Nur Wahid. Itu tercantum namanya di sini. Ya, salah satunya pikirannya jadi dikeroyok oleh banyak orang. Jadi ada seorang syekh ya, yang dermawan, dia punya uang untuk apa ini? Maka dia kumpulkan ahli-ahli untuk memberi komentar kitab Riyadhus Shalihin. Karena di setiap masjid umat Islam hampir dikaji Riyadhus Shalihin. Sampai ada nama Riyadhus Shalihin juga ya. Ada pesantren Riyadhus Shalihin kan? Nah, dijadikan nama. Saking terkenalnya. Di sini dicantumkan namanya ini, kitab Riyadhus Shalihin, tapi nggak dikaji, bukan durake, kan ada kitabnya tuh, nggak suka dibaca ya? Ya, mudah-mudahan kalau ini udah selesai, atau saudara punya buku bagus tentang Nusantara, nah, bisa berhubungan dengan saya nanti disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kajian kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga masa depan anak-anak kita cerah, diberi kemudahan, diberi berkah, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.